warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Di sana hujan? Alhamdulillah Bu, kalau di sini baru-baru saja hujannya reda. Tadi agak keras hujannya. Baik, Pak. Apa yang akan Bapak bicarakan pada siang ini, Pak? Baik Bu, mungkin yang ingin saya bicarakan bersama Ibu, ini saya mau diskusikan sama Ibu terkait tentang proses pembelajaran saya Bu di kelas ini. Jadi ada beberapa siswa saya ini dalam hal ini dia kurang terampil dalam mempraktekkan olahraga, khususnya pada cabang olahraga sepak bola, Bu. Oh iya, jadi ada beberapa siswa Bapak yang kurang terampil dalam mempraktikkan cabang olahraga sepak bola, Pak ya. Begitu, Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Saya berharap, Bu, siswa saya ini supaya nanti bisa lebih terampil lagi dalam bermain bola, khususnya dalam menendang bola. Karena saya lihat ini siswa saya ini cara menendang bolanya ini kurang, maksudnya dia kurang benar dalam posisi kakinya. Jadi menurut Bapak ada beberapa siswa yang belum benar posisi kakinya, Pak ya. Iya. Menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 siswa Bapak ini berada pada poin berapa, Pak? Kalau saya amati Bu siswa saya ini saya skalakan ini dalam bentuk angka 1 sampai 10, siswa saya ini berada di angka 5 kayaknya Bu. Angka 5 Pak ya. Bapak harapnya kira-kira di angka berapa, Pak? Ya kalau saya berharap Bu ya, kalau harapan saya ya pastikan skala angkanya itu lebih tinggi. Jadi saya berharap itu dia berada di angka 8, 9, kalau bisa sampai 10 ya Bu. Oh iya, jadi Bapak mengharapkan angka 8, 9 sampai 10 Pak ya. Iya. Menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa Bapak ini kurang terampil dalam mempraktikkan cabang olahraga sepak bola di pembelajaran Bapak? Kalau saya amati dalam hal ini saya memberikan pelajaran kepada siswa saya mengamati itu ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa saya kurang terampil. Jadi mungkin dari faktor pertama itu karena kurangnya mungkin pemahaman siswa saya dalam hal ini memahami bagaimana teknik-teknik yang benar khususnya dalam bermain sepak bola atau menendang bola. Yang kedua mungkin karena kurang latihan. Jadi saya lihat ini siswa belajarnya cuma di sekolah saja, dia tidak mengulangnya kembali di rumah. Kemudian yang ketiga mungkin karena motivasinya yang kurang Bu untuk mengikuti pelajaran ini. Oh, jadi menurut Bapak ada 3 faktor tadi yang menyebabkan sehingga siswa Bapak kurang terampil. Lantas bagaimana dengan sarana dan prasarana di sekolah, Pak? Apa sudah memadai, Pak? Kalau sarananya Bu di sekolah saya alhamdulillah cukup memadai. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi, mungkin dari tiang gawangnya karena tiang gawang belum ada. Kemudian bola sepaknya juga mungkin Bu perlu saya tambah karena kurang. Oh Seperti iya. Berdasarkan identifikasi Bapak tadi ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? jadi saya berencana ini saya mau ingin melakukan memberikan mungkin yang pertama adalah saya akan memberikan pemahaman kepada siswa saya terkait bagaimana teknik dasar dalam bermain bola yang benar. Jadi saya bisa memberikan berupa video-video yang menarik terkait tentang teknik menendang yang benar. Kemudian saya akan menyusun program latihan terstruktur. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya meningkatkan motivasi siswa saya supaya siswa saya ini dia bersemangat dan sangat apalagi sangat senang dalam mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Bagus sekali, Pak. Bagaimana dengan sarana dan prasarana menurut Bapak tadi ada yang bermasalah? Kira-kira ada yang bisa dilakukan, Pak? Kalau terkait tentang sarananya Bu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan
pihak sekolah dalam hal ini bagaimana memperbaiki terkait lapangan yang perlu dibenahi dan pengadaan. Dari rencana Bapak ini kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab, Pak? Tanggung jawab ya mungkin kembali kepada diri saya, Bu. Jadi saya bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini. Jadi di sekolah saya ini Bu kan ada SMP, jadi SATAP, ada SMP di Ya, situ, ada guru olahraganya. Jadi saya ya. bisa berkoordinasi dengan guru olahraganya untuk bekerja sama dalam membenahi lapangan. Kemudian saya akan bekerja sama koordinasi juga dengan orang tua siswa supaya lebih memberikan motivasi kepada anaknya untuk bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran atau bermain bola. Mungkin seperti itu, Bu. Baiklah Pak, rencana Bapak ini sudah sangat bagus. Saya yakin rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, sebelum ditutup, saya ingin merefleksi Bapak. Kira-kira perasaan Bapak setelah di coaching ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih, Bu. Jadi perasaan saya setelah berdiskusi dengan Ibu Irma ini ya luar biasa. Alhamdulillah berkat berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada saya ini membuka mindset saya terkait tentang bagaimana lebih termotivasi lagi untuk memberikan pemahaman kepada siswa saya dalam hal ini bagaimana bermain bola dan memahami teknik-teknik bermain bola dengan benar. Baik Pak, terima kasih. Kita bisa bertemu kembali minggu depan. Saya akhiri Pak dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas diskusinya hari ini. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang Ibu Irma. Siang Pak, Pak Jayadi siang. Bagaimana kabarnya Ibu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ibu Irma bisa menceritakan apa yang bisa dibicarakan pada siang ini. Baik Pak, jadi sebenarnya saya di sini punya masalah Pak di kelas saya. Kebetulan di kelas saya sekarang mengajar di kelas 6. Di kelas saya ini ada salah seorang siswa saya yang belum lancar membaca. Untuk kalimat-kalimat yang mudah atau kata-kata yang mudah itu sudah bisa. Hanya saja untuk kata yang sulit seperti kata-kata permusyawaratan, perikomunisiaan, siswa saya ini agak kewalahan Pak dalam membaca Pak, membaca lancar. Oh begitu. Jadi ceritanya ini Ibu Irma siswanya kurang lancar membaca. Iya Kata, Pak. jadi mungkin harapan Ibu Irma kepada siswanya ini seperti apa harapannya, Bu? Saya mengharap setelah pembicaraan kita ini nanti Pak, saya mengharap siswa saya ini bisa lancar membaca seperti teman-temannya yang lain Pak. Oh seperti itu. Ini Ibu Irma saya skalakan ini siswa Ibu. Misalkan ini saya skalakan berupa angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira pemahaman siswa Ibu Irma dalam hal ini membaca, kira-kira skalanya di angka berapa kira-kira, Bu? Kalau saya prediksi sih Pak, baru sekitar angka 5 sampai 6 Pak, kemampuan siswa saya ini Pak dalam membaca lancar. Wah, masih sangat rendah ya, Bu. Iya Jadi Pak. mungkin harapan Ibu harapan Ibu kepada siswa Ibu terkait tentang skalanya itu, skala angkanya. Jadi Ibu kira-kira berharap di angka berapa, Bu? Saya sih mengharapnya Pak bisa seperti temannya 8, 9, kalau perlu Pak di angka 10. Seperti itu Pak.
Oh begitu ya Bu. Jadi untuk mencapai hal tersebut Bu, di angka 8 dan 9, kira-kira Ibu bisa melakukan apa agar siswanya ini bisa lebih lancar lagi membacanya? Supaya siswa saya ini itu juga sih yang sebetulnya saya pikirkan Pak, kira-kira apa langkah yang saya bisa lakukan. Hanya saja saya berpikir, barangkali saya biasakan dulu siswa saya untuk membaca, baik di dalam kelas maupun di rumah, ataupun saya bisa mengajak siswa saya ke perpustakaan Pak untuk, membaca, berkunjung di sana Pak. Sudah bagus yang disampaikan tadi Ibu. Mungkin bisa Ibu eh, menyampaikan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam hal ini, membantu Ibu agar siswanya lebih lancar lagi membacanya. Apakah ada yang membantu? Ada Pak, yang bisa membantu saya, siswa saya sendiri di dalam kelas, kemudian bisa juga saya minta tolong kepada orang tuanya supaya mengawasi di rumah, anaknya untuk membaca, dan saya juga bisa, minta tolong kepada tenaga pustakawan ketika siswa saya berkunjung ke sana bisa diawasi Pak pada saat membaca, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya kira eh, dengan seperti itu mungkin mudah-mudahan siswa Ibu yang tadinya kurang lancar membaca bisa lancar lagi membacanya. Jadi Ibu kira-kira kapan bisa memulainya untuk rencana Ibu? Saya bisa mengupayakan minggu depan, Pak. Mudah-mudahan saya bisa upayakan anak siswa saya ini untuk saya biasakan membaca di kelas, kemudian saya mengajak siswa saya untuk datang ke perpustakaan untuk giat lagi membaca, Pak. Tadi saya dengar Ibu tadi menyampaikan bahwa ada orang tua siswa dan tenaga pustakawan. Jadi bagaimana dengan orang tua siswa dan tenaga pustakawan yang akan membantu Ibu? Saya juga akan mengupayakan berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua siswa, Pak, dengan tenaga pustakawan. Minggu ini juga saya akan upayakan, Pak. Insya Allah. Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini mungkin siapa yang bertanggung jawab penuh menurut Ibu? Untuk yang bertanggung jawab sepenuhnya di sini Pak, saya tentu sebagai wali kelasnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Namun pun begitu, saya juga akan tetap mengkomunikasikan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang rencana saya ini Pak. Mudah-mudahan saya yakin akan ada dukungan dari Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain di sekolah Pak. Saya kira sudah bagus Bu rencananya, sudah cukup bagus dan saya yakin Ibu pasti bisa mengatasi masalah yang dialami oleh siswa yang kurang lancar membaca. Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya setelah kita berbincang-bincang terkait permasalahan Ibu. Jadi mungkin bisa Ibu menceritakan bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang terkait tentang permasalahan siswa Ibu. Terima kasih kembali Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari perbincangan kita siang ini. Saya sedikit menemukan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk siswa saya ini dengan harapan bahwa semoga siswa saya ini bisa lebih lancar membaca. Di coaching oleh Bapak rasanya mindset saya terbuka Pak, pola pikir saya terbuka bahwa segala sesuatu ketika ada masalah itu ada solusi Pak yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu atas kesempatannya kita berdiskusi pada hari ini. Semoga apa yang Sama-sama Pak. diharapkan oleh Ibu bisa tercapai. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin cukup sekian dulu Bu untuk hari ini. Jadi pertemuan berikutnya nanti bisa kita lanjutkan. Terima Siap kasih Bu. Pak, juga terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.